Semangat pagi anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali. Ya, semoga kita dalam kondisi sehat walafiat, ya, tidak suatu aral apapun yang menimpa kita. Saya Edi Budi Pertiono. Pagi ini akan menemani anak-anak untuk belajar bersama-sama. Pagi ini kita akan membahas KD yang pertama, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. KD ini terdiri dari 3 materi atau subpokok bahasan. Yang pertama, sistem pembagian kekuasaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Yang ketiga, nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Baik anak-anak, mari kita bahas bersama-sama. Ya. Untuk pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang pertama dulu, yaitu tentang sistem pembagian kekuasaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Baik, anak-anak bisa simak, ya. Nanti sampai selesai agar anak bisa memahami bagaimana tentang sistem pembagian kekuasaan di negara kita. Kita mulai dari macam-macam kekuasaan negara. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu arti kekuasaan. Apa sih kekuasaan itu? Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkan. Ya. Jadi anak-anak, kekuasaan itu merupakan kewenangan yang dimiliki oleh orang untuk bisa mempengaruhi orang lain agar orang lain itu mau melaksanakan apa yang kita maui. Ya. Kalau kita contohkan, misalnya dalam rumah tangga, kekuasaan itu ada pada seorang bapak, di mana bapak dapat mempengaruhi anaknya agar anaknya mau melakukan tindakan-tindakan seperti yang diperintahkan oleh bapaknya. Kemudian kaitannya dengan negara, ya, bahwa negara adalah merupakan organisasi kekuasaan, ya, di mana negara itu memiliki banyak kekuasaan. Ya. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mencapai keadilan, kemakmuran, dan keteraturan. Ya. Baik, saya lanjutkan lagi anak-anak. Ya. Berikutnya macam-macam kekuasaan. Apa sih macam-macam kekuasaan itu? Ada beberapa pendapat yang membahas tentang macam-macam kekuasaan. Pendapat yang pertama, sebagaimana dikemukakan oleh John Locke. Beliau membagi menjadi 3 kekuasaan. Yang pertama, yaitu kekuasaan legislatif. Apa itu kekuasaan legislatif? Yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga yaitu kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Kemudian pendapat yang kedua dikemukakan oleh Montesquieu. Montesquieu, ya, menyempurnakan pendapat dari John Locke. Ya. Pendapat Montesquieu ini dikenal dengan teori trias politika. Beliau membagi menjadi 3 kekuasaan. Yang pertama yaitu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk
untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Anak-anak bisa bandingkan antara pendapat John Locke dan pendapat Montesquieu. Ya, ada persamaan dan perbedaan. Khususnya nomor 1 dan 2 ya, itu hampir sama. Ya. Kemudian untuk yang ketiga itu yang berbeda. Yaitu kalau John Locke itu mengemukakan dengan kekuasaan federatif, kemudian kalau Montesquieu itu mengemukakan dengan kekuasaan yudikatif. Ya. Kita lanjutkan berikutnya, anak-anak, ya, bahwa konsep pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan itu berbeda, anak-anak. Ya. Kalau menurut teori Montesquieu yang dikenal dengan teori trias politica, itu konsepnya adalah tentang pemisahan kekuasaan. Ya. Sedangkan di beberapa negara ya, itu menganut teori trias politica yang dikemukakan oleh Montesquieu, tetapi mengadopsi, ya, yaitu tidak menerapkan pemisahan kekuasaan secara murni, ya, tetapi membagi kekuasaan. Nah, sekarang apa perbedaan antara pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan? Anak-anak, bisa Anda simak. Ya. Untuk pemisahan kekuasaan, atau sering disebut dengan separation of power, ya, berarti lembaga pemegang kekuasaan negara, misalnya legislatif, eksekutif, dan yudikatif, itu merupakan lembaga yang betul-betul terpisah satu sama lain, ya, atau berdiri sendiri tanpa ada hubungan kerjasama. Ya. Jadi masing-masing lembaga yang terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu betul-betul terpisah, ya, berdiri sendiri tanpa ada hubungan kerjasama. Itu kalau pemisahan kekuasaan. Sedangkan pembagian kekuasaan atau sering disebut dengan division of power, ya, atau distribution of power, ya, itu berarti kekuasaan negara memang dibagi dalam beberapa bagian. Akan tetapi di antara bagian-bagian tersebut masih ada hubungan kerjasama. Ya. Misalnya dibagi menjadi 3 lembaga. Akan tetapi masing-masing lembaga itu memiliki hubungan kerja sama. Jadi kalau kita bedakan antara pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan, kalau pemisahan kekuasaan antar lembaga betul-betul terpisah dan tidak ada hubungan. Sedangkan pembagian kekuasaan, ya, kekuasaan dibagi dalam beberapa lembaga negara, tetapi masing-masing lembaga itu masih ada hubungan kerja sama. Ya, itulah anak-anak untuk perbedaan antara konsep pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Ya, jelas untuk itu ya anak-anak ya. Kita lanjutkan anak-anak. Ya. Bagaimana dengan konsep pembagian kekuasaan di Indonesia? Ya. Anak-anak, bahwa di Indonesia itu menganut teorinya Montesquieu, ya, yaitu trias politica, tetapi bisa dikatakan tidak sepenuhnya atau tidak murni. Kalau teori murninya kan pemisahan kekuasaan. Nah, kalau di Indonesia itu dikenal dengan istilahnya pembagian kekuasaan. Nah, seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, ya, bahwa penerapan pembagian kekuasaan Indonesia itu terdiri atas 2 bagian. Ya. Yang pertama yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal. Ya. Bagaimana penjelasannya? Ya. Yaitu
pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara yang sederajat, ya, atau menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Ya. Kemudian yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal. Bagaimana penjelasannya? Yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Ya. Jadi bedanya, kalau pembagian kekuasaan secara horizontal, itu antar lembaga itu sederajat. Ya. Tidak saling tinggi rendah. Ya. Kemudian kalau pembagian kekuasaan secara vertikal, pembagian kekuasaan antar kekuasaan pemerintahan itu ada yang tingkatannya tinggi dan ada tingkatannya yang rendah. Itu kalau vertikal. Nah, jadi ada kekuasaan yang di pemerintahan pusat, ada pemerintahan daerah. Pusat itu yang tinggi, daerah itu yang lebih rendah. Nah, itu konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Ya. Baik, kita jelaskan, kita rinci lagi masing-masing pembagian kekuasaan, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Ya. Anak-anak, bahwa pembagian kekuasaan secara horizontal, ya, pembagian kekuasaan ini telah mengalami pergeseran setelah Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu diamandemen, di mana pembagian kekuasaan negara yang pada umumnya itu terdiri atas 3 jenis kekuasaan, ya, pada umumnya di dunia ini, bahwa kekuasaan itu ada 3, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ya. Kalau di Indonesia, dari 3 itu bertambah menjadi 6. Ya. Dengan penambahan kekuasaan, yaitu kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, dan kekuasaan moneter. Ya. Jadi yang pada umumnya 3, di Indonesia ditambah lagi 3. Sehingga keseluruhannya, ya, kekuasaan di Indonesia secara horizontal itu ada 6. Ya. Nah, mari kita bahas satu persatu dari 6, ya, kekuasaan negara yang ada di Indonesia itu. Anak-anak, untuk kekuasaan yang pertama, yaitu kekuasaan konstitutif. Apa itu kekuasaan konstitutif? Yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang. Ya, kekuasaan ini, ya, dijalankan oleh MPR. Ya, ditegaskan tepatnya pada pasal 3 ayat 1 UUD 45. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Kekuasaan berikutnya yang kedua, yaitu kekuasaan eksekutif. Yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Nah, kekuasaan eksekutif itu dipegang oleh presiden, dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. Ya. Ini ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 UUD 1945. Selanjutnya untuk yang ketiga, yaitu kekuasaan legislatif. Yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Ya, kekuasaan ini dipegang oleh DPR. Ini ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berikutnya yang keempat, anak-anak, kekuasaan yudikatif. Ya, atau kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, ini diatur dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya. Kekuasaan yudikatif ini nanti dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang ada di bawahnya. Nah, kemudian badan-badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung itu terdiri dari peradilan negeri
atau peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan Mahkamah Konstitusi. Ya, itulah badan-badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Kemudian yang kelima, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Ya. Jadi, ini nanti akan diatur dalam pasal 23E ayat 1 UUD 1945. Kekuasaan eksaminatif ini, sekali lagi, nanti akan dijalankan oleh lembaga yang namanya Lembaga Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kemudian kita lanjutkan anak-anak, ya, kekuasaan yang terakhir atau kekuasaan yang keenam, ya, yaitu kekuasaan moneter, ya, atau kekuasaan tentang keuangan. Ya. Kekuasaan moneter yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter atau keuangan, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Ya. Kekuasaan moneter ini nanti akan dijalankan oleh Bank Indonesia, ya, selaku Bank Sentral di Indonesia. Ini nanti akan diatur dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya. Itulah masing-masing penjelasan tentang 6 lembaga negara yang ada di Indonesia. Ya. Sekarang kita lanjutkan, ya, pembagian kekuasaan horizontal di daerah. Kalau tadi kan pembagian kekuasaan horizontal yang ada di pusat. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana kekuasaan horizontal yang di daerah. Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan itu berlangsung antara pemerintah daerah, dalam hal ini yaitu kepala daerah, gubernur, ya, dan wakilnya, ya, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD tingkat 1. Ya, itulah pembagian kekuasaan di tingkat daerah provinsi. Ya. Kemudian pada tingkat kabupaten atau kota, ya, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah kabupaten, ya, atau kota yang dalam ini yaitu bupati, ya, wakil bupati, ya, atau wali kota, wakil wali kota, dan DPRD tingkat 2, ya, kabupaten atau kota. Itulah pembagian kekuasaan yang ada di daerah, anak-anak. Nah, anak-anak, kita lanjutkan sekarang yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal. Kalau tadi horizontal, ya, baik di pusat maupun di daerah. Sekarang yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Ya. Sehingga nanti, ya, pemerintah itu dibagi atas 2 tingkatan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah, anak-anak. Ya. Hal ini dipertegas dalam pasal 18 ayat 1 UUD tahun 1945. Nah, di mana nanti negara Kesatuan Republik Indonesia atau pemerintah pusat itu dibagi atas daerah provinsi, ya, dan daerah provinsi itu nanti akan dibagi lagi atas daerah-daerah kabupaten maupun kota. Ya. Di mana nanti, ya, pembagian tiap-tiap provinsi dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Anak-anak, perlu saya tegaskan, ya, bahwa pembagian kekuasaan secara vertikal ini muncul sebagai konsekuensi atau akibat dari diterapkannya asas desentralisasi. Ya.
Apa sih asas desentralisasi itu? Nah, asas desentralisasi itu yaitu penyerahan wewenang ya, dari pemerintah pusat atau pejabat pusat kepada pemerintah daerah atau pejabat daerah. Nah, wewenang yang telah diserahkan ini nantinya bisa dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Nah, kewenangan untuk mengurus, mengatur pemerintahnya sendiri inilah yang sering disebut dengan otonomi daerah. Nah, jadi saya tekankan sekali lagi, dengan asas desentralisasi ini, pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah. Sehingga nanti pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus pemerintahannya sendiri, ya, di mana diharapkan nanti pemerintah daerah itu bisa menggali potensi daerahnya masing-masing. Ya. Akan tetapi anak-anak, penyerahan wewenang ini tidak semuanya. Ya. Ada hal-hal yang masih dipegang oleh pemerintah pusat atau yang masih menjadi urusan pemerintah pusat. Ya. Misalnya, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi atau hukum, agama, moneter, keuangan, dan fiskal atau pajak. Ya. Ini ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah itu menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali yang masih dipegang oleh pemerintah pusat, yaitu tadi saya sebut di atas, urusan luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, fiskal. Itu masih tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Demikian anak-anak, ya, materi yang pertama ini, ya, semoga anak-anak bisa jelas. Jika kurang jelas nanti bisa bertanya, tanya jawab melalui chat secara pribadi anak-anak. Ya. Untuk minggu depan kita akan lanjut pembahasan materi yang berikutnya, yaitu yang kedua dan yang ketiga, masih dalam KD yang pertama. Anak-anakku, saya cukupi di sini pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.